Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Khairnisa dan kali ini saya sebagai reporter akan menjelaskan bagaimana situasi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di sekitaran rumah saya yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Tidak jauh dari rumah saya terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Amin. Masjid ini biasanya selalu menjadi tempat ibadah jamaah maupun dijadikan sebagai tempat rapat oleh warga di sekitar rumah saya untuk membahas mengenai keagamaan. Namun semenjak pemerintah menetapkan status PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 17 April 2020 untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, masjid ini pun ditutup sementara. Tidak ada lagi sholat berjamaah, hanya muazin masjid yang tetap melaksanakan azan saat waktu sholat telah tiba. Setelah kurang lebih 1 bulan, PSBB di Kota Pekanbaru sudah mulai melonggar dan Masjid Al-Amin pun ini mulai dibuka kembali pada tanggal 18 Mei 2020 dan sudah memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan. Namun walaupun sudah dibuka, masjid ini tetap melarang jamaah untuk sholat tarawih berjamaah. Sedangkan untuk sholat wajib hanya dibuka untuk sholat subuh saja secara berjamaah. Namun walaupun PSBB diberlakukan, jalanan di sekitar rumah saya ini tetap ramai seperti biasanya. Banyak pedagang-pedagang yang biasanya berjualan di pinggir-pinggir jalan pun tetap membukanya. Seperti yang diketahui, jumlah pasien dalam pengawasan di Kota Pekanbaru ini berjumlah 183 orang yang masih dirawat. Pasien pulang dan sehat berjumlah 562 orang dan yang meninggal dunia berjumlah 95 orang. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 7.605 orang. ODP sudah selesai pemantauan berjumlah 49.093 orang. Sedangkan total positif yaitu 69 kasus positif corona, 35 diantaranya masih dirawat, 28 sehat dan sudah dipulangkan serta 6 orang meninggal dunia. Mendekati Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh warga di sekitar Kelurahan Tangkerang Labuai untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Contohnya seperti sholat Idul Fitri, tahun-tahun sebelumnya sholat ini dilaksanakan di lapangan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Datuk Setia Maharaja, Kota Pekanbaru. Setiap tahunnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, lapangan ini menampung jamaah dari 4 masjid yang ada di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya. Kisaran jamaah yang hadir yaitu lebih dari 1.500 jamaah. Mengingat kondisi COVID yang belum reda 100%, maka panitia dari lingkungan saya pun memutuskan untuk mengadakan sholat Raya Idul Fitri ini dilakukan di masjid masing-masing. Dan beginilah situasi sholat berjamaah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Masjid Al-Amin, Kota Pekanbaru. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sholat berjamaah sebelumnya, namun pada sholat berjamaah Idul Fitri kali ini, seluruh jamaah diwajibkan untuk membawa sejadah masing-masing dan juga memakai masker. Karena peraturan pemerintah yang sepenuhnya belum memperbolehkan adanya perkumpulan dalam jumlah besar, banyak dari jamaah Masjid Al-Amin yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Namun walau begitu jamaah yang hadir tetap banyak dan memenuhi kawasan masjid. Untuk silaturahmi antar keluarga, kerabat, dan tetangga, kebanyakan warga di lingkungan saya saling mengabari dan bertanya terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah kerabatnya. Karena walaupun banyak yang menerima tamu lebaran, banyak juga warga yang menolak rumahnya dikunjungi oleh banyak orang. Selain sholat Idul Fitri dan juga silaturahmi yang merupakan sesuatu yang selalu dilakukan masyarakat Muslim di Indonesia, mudik yang juga biasanya padat beberapa hari sebelum Idul Fitri maupun beberapa hari setelah Idul Fitri terlihat lengang pada tahun ini. Kebanyakan masyarakat Pekanbaru merupakan masyarakat rantauan dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Jika tahun-tahun sebelumnya perjalanan darat menuju Sumatera Barat akan mengalami kemacetan total pada Hari Raya Idul Fitri, namun tahun ini ada banyak penjagaan dari pihak kepolisian untuk melarang masyarakat melakukan mudik. Hal ini dikarenakan kondisi positif corona di Sumatera Barat lebih banyak daripada di Riau. Selain itu, pos penjagaan juga banyak berbagi di Riau yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti Talu Kuantan yang terhubung dengan Provinsi Sumatera Barat, Indragiri Hulu berbatasan dengan Provinsi Jambi, Duma yang berbatasan dengan jalur laut menuju Kepulauan Riau dan Malaysia, serta Rokan Hulu yang berbatasan dengan Sumatera Utara.
Kendaraan pribadi maupun angkutan umum dilarang memasuki kawasan Riau, dan untuk angkutan umum hanya diperbolehkan membawa barang. Walaupun antar provinsi dilakukan penjagaan ketat, namun antar daerah di Riau pemerintah memberikan kelonggaran. Jadi untuk masyarakat yang mudik ke daerah yang masih berada di Provinsi Riau tetap diperbolehkan. Tidak berbeda dengan perjalanan melalui jalur darat, perjalanan melalui jalur udara pun saat ini memiliki penjagaan ketat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi online seperti PGPG dan Traveloka sudah tidak tersedia lagi. Namun bagi masyarakat yang masih memiliki keperluan mendesak seputar pekerjaan dapat melakukan penerbangan dengan syarat memiliki surat tugas resmi dan akan dicek oleh petugas bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dan pada hari ketiga Lebaran, yaitu pada tanggal 26 Mei 2020, terlihat hanya ada satu pesawat yang diizinkan terbang, yaitu pesawat Batik Air PKLBJ Boeing 737-9GP seri IR yang terbang dari Jakarta menuju Pekanbaru. Setelah sebelumnya pada hari Lebaran pertama dan kedua, tidak ada pesawat yang diizinkan terbang memasuki wilayah Pekanbaru maupun keluar dari kota Pekanbaru. Penumpang dalam pesawat tersebut merupakan penumpang yang mengikuti aturan pemerintah selama pandemi COVID-19, baik aturan untuk airline itu sendiri maupun aturan yang harus dipenuhi oleh para penumpang. Baik, sekian laporan mengenai suasana dan situasi Ramadan yang diliput pada tanggal 20 Mei 2020 dan situasi Hari Raya Idul Fitri yang diliput pada tanggal 28 Mei 2020 di sekitaran Jalan Datuk Setia Maharaja, Kota Pekanbaru. Saya Dita Kairnisa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.